Nama Engkau di atas segala nama Tuhan. Setiap kali Tuhan kami bisa melihat hidup kami Bapa. Mungkin kami selalu bisa melihat Tuhan apa yang kurang Bapa, apa yang belum lengkap Tuhan. Tetapi waktu kami makin mengenal Engkau Tuhan, justru di dalam nama Engkau Tuhan kami makin bisa melihat sukacita dan damai sejahtera yang melebihi apapun juga Tuhan. Karena ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Dan di bulan ini Tuhan, di tahun ini kami sudah belajar Bapak dari buku Yesaya Bapak. Luar biasa Tuhan bagaimana Engkau menubuatkan Tuhan, apapun Tuhan yang ke depannya Bapak. Walaupun Israel dibuang Bapak, tetapi kasih Engkau, kuasa Engkau akan menyertai karena ada Yesus Kristus yang akan datang kemudian Bapak. Hari ini kami adalah orang-orang yang beruntung dan bersyukur Tuhan karena kami bisa melihat Tuhan, Yesus sudah hidup dalam diri kami Bapak. Dan itu yang membuat kami, hari ini pun Tuhan, kami terus mau mengikut Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang berbicara pada hari ini, Engkau yang berkati setiap perkataan datangnya dari roh Engkau saja, dan berkati Tuhan setiap hati, telinga yang mendengarkan Bapa. Firman boleh tertabur dan berbuah Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya, sudah 4 minggu kita bisa belajar tentang higher, ya, lebih tinggi lagi ya daripada bagaimana buku Yesaya kita baca. Ya. Minggu kedua kita belajar bahwa memang rancangan Tuhan itu jauh dari rancangan kita, pikiran Tuhan jauh dari pikirannya kita. Di minggu ketiga kita belajar bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang punya belas kasihan, Tuhan yang peduli. Ya makanya itu akan mengubah hari-hari kita kalau kita mengerti dan bisa dekat sama Tuhan yang berbelas kasihan dan Tuhan yang peduli. Minggu lalu kita belajar ya bagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menginginkan kita mengerti kerohanian, bukan hanya ritual-ritual, entah itu berpuasa, entah itu hari Sabat, entah pun kita ke gereja, Zoom online, tetapi Tuhan mencari hati kita. Ya. Dan hari ini saya akan berbicara dari pasal terakhir dari buku Yesaya, yaitu pasal 66 tentang New Heaven and New Earth. Bagaimana hati kita, kondisi kita kalau kita mengalami perubahan? Ya tadi kalau dengar dari saudari kita Eni ya, waktu ada perubahan dalam pandemi itu saja membuat kita, ya mungkin lifestyle kita berubah, hubungan kita juga bisa berubah, kondisi pikiran kita juga bisa berubah. Ya, bagaimana kalau kita juga mengalami ada perubahan tempat tinggal? Itu nggak gampang buat kita. Ya, segala perubahan itu pasti butuh namanya penyesuaian, butuh pembelajaran lagi. Ya, tetapi hari ini ya kita akan belajar bagaimana Tuhan Allah itu mau memberikan perjanjian yang baru. Bayangkan bangsa Israel sudah melewati perjanjian yang lama itu selama sekitar ada tahun 1500 sebelum Masehi, berarti 1500 tahun itu sampai Kristus datang. Waktu dikasih perjanjian yang baru itu nggak gampang buat mereka. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan hukum Taurat. Sudah terbiasa dengan cara-cara yang lama mereka, ritual yang lama mereka. Ya, tetapi ini yang akan kita pelajari ya. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya. Kenapa Tuhan berkata seperti ini di buku Yesaya? Karena dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, memang waktu itu Musa ingin mendirikan kemah suci buat Tuhan Allah. Supaya itu adalah keberadaan Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu Daud ingin membangun lagi ya rumah Allah yang lebih megah lagi. Tetapi karena Daud sudah bersimbah darah ya peperangan, Tuhan nggak mau kalau dibikinin rumah itu sama Daud. Keturunan yang berikutnya Salomo. Salomo luar biasa membuat bait Allah dan juga rumah Allah yang luar biasa. Ya, tapi pada akhirnya orang-orang Israel dengan ada keberadaan bait Allah ya, yang katanya Tuhan Allah ada di sana, hidup mereka juga nggak berubah. Hidup mereka hanya ritual.
Ya, keberadaan Tuhan Allah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah perkemahan mereka, itu hanya mengubah mungkin jadwal-jadwal mereka, tetapi belum tentu hati dan pemikiran mereka. Ini adalah gambar dari bait Allah ya, miniaturnya. Kira-kira rumah apa yang cocok dibangun untuk Tuhan? Ya, kalau bait Allah yang Salomo aja, yang sudah megah itu pun Tuhan Allah bilang, langit itu tahtanya saya. Bumi itu tumpuan kakiku, coba kita bayangkan ya, itu bumi itu seperti digambarkan Tuhan, ya itu mungkin jempolnya Tuhan itu ke bumi. Betapa luasnya Tuhan kita. Rumah apa yang cocok dibikinkan untuk Tuhan kita? Enggak ada. Enggak ada sama sekali, dan ini menggambarkan besarnya Tuhan kita. Ya, hari ini kita tinggal di bumi setiap hari, itu seperti mudah sekali buat Tuhan mengubah segala sesuatunya. Ya, yang pertama yang mau kita pelajari adalah, yang Tuhan mau, rumah apa yang cocok adalah, pertama adalah hati kita. Hati dari perjanjian yang baru. Ini bukan hati dari perjanjian yang lama. Ya. Waktu kita baca ini, mari kita tempatkan pikiran kita sebagai bangsa Israel. Oke. Mari kita buka di Kisah 7, ayat 49 sampai 50. Mengapa? Karena sewaktu itu, di perjanjian yang baru, Stefanus, dia lagi berdiskusi sama orang-orang ahli Taurat. Ya. Tiba-tiba orang-orang ahli Taurat itu merasa bahwa Stefanus ini menghujat Allah. Kenapa? Karena Stefanus bilang, ya rumah Allah ini akan dirobohkan dalam 3 hari. Ya sudah dirobohkan dalam 3 hari dan Kristus sudah bangkit. Nah mereka nggak setuju. Enak aja kamu ngomong-ngomong gampang itu rumah Allah dihancurkan atau apa. Ya. Lalu dia quotes, ambil ayat dari buku Yesaya. Waktu dia lagi berbicara sama orang-orang ahli Taurat itu. Ayat 950 dikatakan demikian, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Lihat ya, Stefanus, dia sudah sering saat teduh dari buku Yesaya saat itu. Ya, jadi waktu ada orang gak setuju tentang, ayo harusnya kita tetap bait Allah. Karena si Stefanus ini quiet time-nya itu, personal time with God-nya luar biasa. Dia, kamu ingat gak di buku Yesaya dibilang langit itu tahtanya Tuhan. Bumi itu tumpuan kakinya. Ngapain kita maunya tentang bait Allah, bait Allah, bait Allah seperti ini? Lihat apa yang terjadi. Ayat 54 sampai 55. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Endingnya secara manusia nggak enak. Ya. Tapi secara sudut pandang Tuhan, luar biasa, Stefanus bisa melihat Kristus dan bisa melihat kemuliaan Allah. Dan dia punya kehidupan yang kekal selama-lamanya. Sementara si orang-orang yang di mahkamah agama itu, ahli Taurat dan lain-lain itu orang Farisi, mereka yang sering ke bait Allah, mereka yang sering baca hukum Taurat, dan sebenarnya bisa tertusuk hati mereka. Tapi pada hari ini kita belajar, buat apa kita banyak tertusuk, tapi kita nggak berubah. Tertusuk itu orang bisa mudah untuk gampang tertusuk. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah pasti benar. Firman Tuhan itu sudah pasti perkataan dari Tuhan. Ya, tetapi yang Tuhan mau, kita bisa nggak lihat kemuliaan Allah? Bahkan di kondisi yang paling nggak enak sekalipun, kita bisa lihat, wow, saya lihat kemuliaan Allah. Kenapa? Saya baca buku Yesaya, Tuhan besar sekali. Dan itu membuat saya jadi punya pengharapan di dalam Tuhan. Lihat ya, berbeda. Ya, Stefanus di sini mau mengatakan bahwa rumah Allah bukanlah bait Allah, tetapi yang harusnya rumah Allah itu adalah hatinya kita yang gampang, bukan hanya tertusuk, tapi boleh melihat kemuliaan Allah setiap hari.
Hari ini bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan setiap harinya? Ya. Apa yang kita harapkan dari setiap hari supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Kita lihat di pasal 66 ayat yang keduanya. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Lihat ya, jadi Tuhan tuh hanya mau lihat mana orang-orang yang hatinya itu gentar sama firman-Nya. Bergetar kalau dengar firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan, wow ini perkataan Tuhan. Saya mau ke arah sana. Impian saya adalah pengen punya hidup seperti yang Tuhan katakan. Wah. Ya, berapa orang terakhir kali kita bisa dengar, ya, Tuhan saya pengen sekali Tuhan punya hidup yang begini, begitu. Seperti apa yang Kau firmankan. Karena apa? Saya bergetar Tuhan mendengar firman-Mu. Ya, makanya Tuhan Allah bilang, ini hanya kepada orang yang tertindas. Artinya apa? Miskin di hadapan Tuhan. Ya, kita masih ingat ya di Matius pasal 5, ucapan bahagia. Ucapan bahagia Yesus di khotbah di atas bukit dimulai dengan pernyataan pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ya, saya sering kali membahas ini dengan kita jemaat. Artinya adalah orang yang benar-benar butuh Tuhan. Bukan butuh berkatnya Tuhan, bukan butuh perlindungannya Tuhan, bukan butuh yang apa-apanya dari Tuhan, tapi apa? Saya butuh pribadi Engkau Tuhan, saya mau kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak orang terjebak ingin perlindungannya Tuhan, ingin penyediaannya dari Tuhan, ingin berkatnya Tuhan, tapi Tuhannya sendiri enggak ingin dia. Kenal lebih lagi? Enggak. Gitu. Nah, makanya Tuhan syarat pertama mau bahagia adalah apa? Benar nggak butuh Tuhan setiap hari? Pribadinya. Ya, saya minggu lalu udah cerita ya sama kita di jemaat ya. Ya, saya pernah dating sama Febri, kasih bunga yang hebat, kasih ini, tapi apa? Pas udah bersama-sama dengan dia, malah main YouTube sayanya. Ya, Febrinya nggak merasa ini benar-benar mau sama saya nggak sih? Atau hanya pengen makannya aja di sini gitu kan? Ya, lihat ya. Tuhan itu adalah pribadi yang merindukan. Jadi Tuhan itu bisa lihat, benar nggak sih hati kita miskin di hadapan Tuhan? Kalau miskin di hadapan uang, pengennya uang. Kalau miskin di hadapan posisi, pengennya posisi. Kalau miskin di hadapan hubungan, pengennya hubungan orang-orang yang mengasihi kita. Tapi kalau miskin di hadapan Tuhan, hanya ingin Tuhannya aja. Lalu apa? Yang patah semangatnya, artinya apa? Yang remuk hatinya. Masih ingat? Kita pernah baca di Mazmur 51, Daud waktu dia jatuh dosa sama Betsyeba. Lalu apa? Dalam remuknya hati Daud itu dia bilang begini, korban yang Engkau inginkan itu bukan korban sembelihan Tuhan, bukan korban bakaran, tapi yang berkenan di hadapan Engkau adalah hati yang hancur di hadapan Engkau. Ya, seringkali kita mungkin mengerti ya, saya dari sekolah minggu tuh, waduh, kalau saya nanti nyanyinya semangat sama Tuhan, nanti Tuhan senang. Kalau saya nanti pelayanannya rajin sama Tuhan, nanti Tuhan senang. Ya, tapi Tuhan hanya mau lihat kita gampang nggak remuk hati kita. Ya, saya pernah sering jatuh dosa di dalam sebuah grup kecil. Ya, kok dosa saya itu lagi. Dan yang saya pikirkan adalah entar gimana kalau saya bisa cerita lagi tentang dosa ini, apa pandangan dari teman-teman saya di dalam grup rohani ini. Lihat ya, jadi yang saya pandang adalah sikap orang-orangnya dulu. Sikap pembimbing saya, sikap teman-teman saya, orang yang dekat sama saya. Tapi hati Tuhan itu kayaknya gak saya peduliin. Jadi saya remuk itu karena apa? Karena bagaimana nanti di mata teman-teman saya. Padahal Tuhan, sorry Tuhan. Kalau saya seringkali Tuhan bisa jatuh dalam hal ini. Ya, yang Tuhan mau inginkan adalah remuknya hati kita di hadapan Dia. Ya, makanya di Matius pasal 5, setelah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Ya, gampang gak kita remuk hati kita di hadapan Tuhan? Kita baca firman, aduh Tuhan, kok indah banget Tuhan ya, kok saya
bisa jauh dari itu. Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan. Ya. Dan dari situ baru kita mulai tumbuh rasa takut kita kepada firman. Kalau kita rasa takut kita selalu di dalam kondisi, situasi, kita nggak akan pernah takut sama firman. Kita nggak akan pernah gentar sama firman. Bukannya takut sama firman tuh bukan, aduh ntar baca Alkitab takut lagi saya. Enggak, bukan gitu ya. Tapi kita mau taat sama firman. Itulah Tuhan bisa tinggal di hati kita. Tanpa hal ini, mustahil Tuhan tinggal di hati kita. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa harta kita yang paling tertinggi hari ini? Tabungan kita? Rumah kita? Ya, pekerjaan kita? Atau Tuhan kita lah harta kita yang paling tertinggi? Makanya hati kita akan kelihatan. Ya, karena dari hatilah terpancar segala kehidupan. Hari ini kita sukacita, itu bisa kelihatan ini dari Tuhan atau karena ada hal yang bagus dalam hidup kita. Hari ini kita bisa sedih, nggak semangat, kelihatan karena kita ini ada situasi atau karena apanya sama Tuhan. Oke? Nah, lanjutnya ayat 4-6. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegembaran dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Apa maksudnya ini? Ini Tuhan mau kasih tahu dulu Israel kelakuannya seperti ini. Ya. Mereka tidak merespon firman. Ya. Jadi karena mereka terlalu sibuk dengan keadaannya, situasinya, akhirnya firman Tuhan bicara apa, mereka nggak jawab. Mereka nggak dengerin. Karena mereka terlalu sibuk dengan apa yang mereka mau. Mereka jadi sewenang-wenang. Ya. Nah disinilah kelihatan, jadi mereka pertahankan ego. Brothers and sisters, dari karakter Tuhan yang begini, ya kita jadi ngerti ya bagaimana kita mau menyikapi Tuhan. Jangan sampai hati kita ini ya gampang sekali tidak merespon firman. Ya, hari ini bagaimana semangat kita sebulan ini untuk punya hubungan pribadi setiap harinya dengan Tuhan. Ya, saya mau kasih semangat kalau kita mengenal Tuhan yang begini, yuk bulan Februari kita siapkan lagi. Untuk kita mau jadi hati yang mau merespon firman. Hati yang benar-benar senang sama Tuhan. Hati kalau ada ego, jangan pertahankan ego itu. Kenapa? Karena bangsa Israel, dia pertahankan ego itu. Lalu apa? Sewaktu mereka takut Tuhan, menghormati nama Tuhan, ternyata ada teman-teman mereka yang mengucilkan mereka. Ya, ini pasti familiar di kalangan kita. Ya, mungkin teman-teman kita di kerjaan, mungkin ada saudara, ada keluarga yang waktu kita mau ikut Kristus lebih lagi orang kucilin. Terus tiba-tiba kita jadi apa? Reaktif terhadap orang-orang tersebut. Ah, saya nggak suka dia giniin saya. Kok dia memperlakukan saya seperti ini? Terus tiba-tiba kita reaktif, kita jadinya pengen membuktikan bahwa kita nggak seperti itu. Kita tetap asik. Ya, nah hati kita ini jadi gampang reaktif terhadap hal yang eksternal, tetapi jadi tumpul kepada hatinya Tuhan. Nah ini hati yang perlu dijaga, Bapak Ibu Saudari. Saya bersyukur di dalam masa pandemi ini saya lihat jemaat ini bertumbuh dalam merespon firman di tengah-tengah pandemi. Jemaat ini tumbuh ya dengan apa? Adaptasi. Di tengah hal-hal yang gak begitu baik. Tetapi apa? Kita bisa dengar orang-orang mau menyangkal diri, orang-orang mau bangun lagi hubungannya sama Tuhan, orang-orang mau bangun lagi fellowship-nya. Kenapa? Karena hati yang mau merespon firman, itu aja. Bukan karena situasinya yang sana udah lebih baik, ya udah saya juga jadi semangat deh. Enggak, karena hatinya melihat Tuhan. Poin saya yang kedua, ya, untuk kita bisa
Tuhan itu bisa tinggal di hati kita. New covenant power. Kita harus mengerti ada kuasa dari perjanjian yang baru. Kita lihat ayat berikutnya lagi, ayat 7. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Nah, coba bayangkan ibu-ibu kalau seperti ini gimana? Ya, sebelum sakit udah melahirkan duluan. Ya, pengennya sih kayak gitu ya, setiap ibu-ibu pasti menginginkan seperti itu. Kenapa? Enggak ada rasa sakitnya. Berarti ini apa? Kuasa nih. Ya, kok waktu mau bersalin nggak sakit, waktu melahirkan nggak ada sakit beranak. Ya, ada ayat-ayat setelahnya itu. Tapi ini mau katakan bahwa ini ada kemustahilan, tapi kok terjadi? Ya, nah ini adalah power yang Tuhan mau kasih kepada kita. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja dalam setiap yang kita pandang itu mustahil. Oke. Nah, kalau dulu orang Israel udah gampang sekali. Kalau ini situasinya begini, pasti nanti ke depannya begini. Kalau kita ketemu orang yang tipenya gini, nanti pasti hubungannya begini. Ya, kalau kita ngelihat pemerintah kayak gini, pasti nanti ke depannya begini. Kita jadi orang yang pandai sekali membaca situasi, tetapi kita sendiri jadi tidak pandai untuk bisa mengubah mindset kita yang Tuhan inginkan. Ya, makanya di kitab Korintus ada dibilang, 2 Petrus juga ya, orang-orang dunia gampang sekali menilai zaman, ya, tetapi nggak pandai untuk bisa mengerti Tuhan. Oke, nah hari ini kalau kita ngerti perjanjian baru, kita ini mau percaya yang mana? Oke, nah, makanya di pasal 66 ayat 15-16-nya, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Wah, ini ngeri nih. Kenapa? Karena Tuhan juga punya kuasa dalam penghakiman. Dia kasih tahu ini sama Israel dan itu memang sudah terjadi saat masa-masa pembuangan, sebelum pembuangan juga sudah terjadi. Supaya apa? Supaya Israel tahu, ini loh kuasa saya. Ya, kamu dulu nggak siapin hati yang hancur di hadapan Tuhan, dulu kamu nggak siapin hati yang miskin di hadapan Tuhan, dan kamu nggak siapin hati yang gentar sama firman, dan kamu bisa lihat nggak kuasa saya juga menghakimi kamu, wahai Israel, anakku yang kukasihi. Ya, jadi kepada anak yang dikasihi, dia juga bisa mendidik. Hari ini bersyukurlah kalau kita mengerti didikan Tuhan. Kenapa? Karena didikan Tuhan itu supaya mengesahkan kita semakin sah sebagai anaknya. Itu di buku Ibrani pasal 12. Kalau ada seorang ayah mendidik anaknya karena untuk kebaikan anaknya, apalagi Bapa yang di sorga katanya. Dia mendidik anak-anaknya supaya apa? Supaya beroleh yang kudus dari Tuhan. Nah, ada kuasa itu. Ini di perjanjian lama. Di perjanjian baru kita lihat, ya, Yesus juga berkata-kata hal yang mirip. Ayat 11-12 di buku Matius pasal 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Ya. Kalau di Yesaya tadi, ya, Tuhan Allah berbicara tentang penghakiman, ya, ini akan mati orang-orang Israel. Karena apa? Karena nggak punya hati yang demikian. Nah, tetapi di perjanjian baru, Tuhan Allah sudah menganugerahkan bahwa apa? One day, waktu Yesus datang, ini bukan kedatangan yang kedua kali ya, tapi kedatangan yang pertama kali, 2000 tahun yang lalu itu. Kalau Yesus datang, dia punya kuasa untuk bisa bersihin hati kita. Dia punya kuasa untuk memperbarui hati kita, dan itu hanya lewat terjadi baptisan.
Tanpa baptisan itu, tidak ada orang bisa punya kuasa membersihkan hatinya, bahkan memperbarui hatinya. Hari ini, kita adalah orang-orang yang bersyukur bisa hidup di zaman ini. Kenapa? Karena kita mengerti kuasa lewat baptisan itu. Nah sekarang pertanyaannya, buat kita yang sudah dibaptis, kita senantiasa nggak bisa hidup dalam, wow, kok saya makin dibersihin, kok saya semakin diperbarui. Nah itu bergantung kepada hati kita. Ngelihat segala situasi yang kita alami, kita lihat nggak Tuhan lagi bersihkan apa? Tuhan lagi baharui apa? Tapi kalau kitanya jauh dari hati Tuhan, kita jadinya berpikir, saya harus dapetin ini, saya harus begini, kenapa ini Tuhan, kenapa ini terjadi? Ya, jadi kita ini hidup bukan dalam kuasa pembersihan dan pembaruan, tapi kita sendiri yang memilih hidup. Sepertinya saya dihukum Tuhan, sepertinya kok saya begini hidupnya. Ya, nah ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudari ya, supaya kita tahu, dalam baptisan itu Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Sehingga ada kuasa yang kita akan hidupi, yaitu apa? Senantiasa dibersihkan, senantiasa diperbarui. Buat saya, setelah saya dibaptis tahun 2004 sampai sekarang, itu begitu menikmati ya, up and down-nya, perjuangan hidupnya, tapi saya bisa tulis tuh, 2004 saya dibersihkan dalam hal apa? 2005, 2006, 2007, ya ampun, saya ada sempat hampir dapetin kecelakaan. Ya ampun, saya sempat hampir DO pas kuliah. Tapi saya tahu Tuhan lagi bersihin apa, Tuhan lagi memperbarui apa dalam itu. Saya pernah punya hubungan kok gak enak banget sama orang tua saya jadi ngerti saya lagi dibersihkan apanya dalam hati saya. Saya pernah punya hubungan kayaknya teman-teman saya jauhin saya tahu ini Tuhan lagi bersihin apa. Karena apa? Ada brother sisters, ada firman Tuhan yang memang itu diliputi oleh kuasa Tuhan. Saya sama Febri dalam pernikahan kita pernah dalam tahun-tahun banyak banget berantemnya. Ya, tapi waktu ego-ego itu terjadi, kita nggak berpikir saya lagi dibersihin apa ya. Saya hanya berpikir ini Febri ini harus berubah ini. Kalau dia nggak berubah-berubah ya, ini bahaya nih pernikahan kita ini. Sebaliknya dia demikian, ya kan? Dia ngerasa, kenapa ya? Kok selalu saya yang minta maaf ya? Nggak pernah kamu yang minta maaf duluan ya. Kayaknya suami saya harus berubah, sama juga. Jadi kita nggak bisa lihat ada kuasa Tuhan yang lagi bersihin hati pribadi ini. Kita jadinya gampang menunjuk. Gitu loh. Ya, kita jadi merasa terhakimi, bukan ada kuasa pembersihan dan pembaruan. Ya. Saya pernah di dalam ministry, dalam pelayanan, kenapa kok orang-orang memperlakukan saya gini ya? Kok kayaknya saya sebagai yang paling muda kayaknya nggak terlalu diperhatiin saya. Saya pernah di dalam pelayanan saya pikir kayak gitu. Tapi di situ pun saya jadi sadar, saya lagi dibersihin apa. Ya. Itu semua ada pengujiannya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Buat kita siap nggak dimurnikan? Kita siap nggak diuji? Itu aja pertanyaannya. Ya, sehingga apa? Lama-kelamaan kitanya yang berbuah banyak. Ya. Brothers sisters, dalam hidup menjadi murid Yesus ikut Tuhan itu, kesempatan yang paling terbuka lebar adalah apa? Tiap tahun kita banyak buah roh yang bisa kita hidupi. Tahun 2022 ini bisa kepikiran gak? Tuhan lagi mau bersihin apa supaya saya berbuah banyak dalam hal apa? Itu yang kita perlu excited, Bapak Ibu Saudari. Itu yang hal yang kita perlu jadinya semangat. Ya, saya pernah jadi murid Yesus dalam tahun-tahun baru ya. Aduh, bisa gak ya lewatin tahun ini ya? Takut nih, seperti tahun lalu terjadi. Aduh, nggak mau punya impian deh, nanti punya impian nanti takutnya gagal, susah ya. Jangan ngomong-ngomong sama yang lain kalau punya impian itu, nanti apa? Nggak jadi, nanti brother sister tegur lagi. Nah, lu kemarin punya impian ini gimana? Mendingan jangan ngomong. Lihat ya, ada banyak hal-hal ketakutan, padahal kita di dalam hidup kuasa pembersihan dan pembaruan. Tuhannya yang mau menguji kita, Tuhannya yang mau memurnikan kita, dan Tuhannya yang akan membuat kita berbuah banyak. Apakah kita punya nggak keyakinan dan semangat itu di dalam tahun ini juga? Amin? Yang ketiga, new way of living. Ya, cara hidup yang baru. Ya, tadi yang pertama, hatinya. Yang kedua, tadi adalah kuasanya. Kita harus ngerti ada kuasa. Ya, yang ketiga, karena kuasa itulah
kita jadi punya hidup yang baru. Kita lihat Yesaya 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Amin. Saya tadi bilang sama jemaat bahwa mari kita lihat Yesaya ini dari kacamatanya orang Yahudi, orang Israel. Karena buat mereka dulu, keselamatan itu hanya buat bangsa Yahudi, hanya untuk orang Israel. Belum ada akses ke bangsa lain. Tapi sejak Israel dibuang dan Yesaya 40 berkata bahwa apa? Nanti saya akan buka keselamatan buat bangsa lain. Saya akan kumpulkan segala bangsa dari segala bahasa. Supaya apa? Semua bangsa melihat kemuliaan Tuhan. Kita adalah hasil dari nubuat Yesaya 66 ini. Kita bukan bangsa Yahudi, bahasa kita bukan bahasa Yahudi, bahasa Indonesia, ada yang bahasa Bali, ada yang bahasa Jawa, Batak, semua bahasa. Tapi pada hari ini kita boleh kenal firman Tuhan. Kenapa? Karena ini hasil nubuat dari Yesaya 66. Semua bangsa boleh bisa lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada jadi akses baru. Ya, buat saya nggak pernah mensyukuri hal ini dulu waktu saya masa kecil. Saya pikir saya lahir, ya udah, ya Yesus udah memang mau bawa saya selamat. Ternyata ada sejarahnya dari Tuhan. Kapan bangsa lain itu dibuka, ya sejak nubuat Yesaya ini. Melihat akses ini aja, saya bersyukur Tuhan, thank you Tuhan. Karena apa? Saya ini bangsa lain, bukan bangsa Yahudi, tapi saya dikasih Tuhan jalan dari Engkau. Ya, lalu ayat 21-22. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Kenapa? Karena dulu yang boleh melayani itu hanya suku Lewi dari orang-orang Yahudi Israel. Sekarang apa? Dari bangsa lain akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Artinya apa? Kita semua ini adalah imamat yang rajani. Semua, bukan pendeta, bukan apalah pemimpin grup atau apa. Semua itu adalah Lewi yang baru, imam yang baru. Kenapa? Karena Roh Kudusnya tinggal di kita sejak dibaptis. Nah, itu keistimewaan yang luar biasa. Semua orang bisa melayani. Melayaninya bukan karena kekuatan dia. Ya, saya jago nyanyi, ya saya jadi ini bisa. Saya jago komputer, saya begini. Saya jago olahraga, saya buat begini. Bukan, ini melayaninya karena hati yang baru itu. Karena ada kuasa yang kita mengerti itu, ada pembaharuan. Makanya saya mau melayani dong. Karena Raja saya yang kasih hati yang baru itu. Raja saya yang kasih kuasa itu. Sehingga apa? Kalau saya boleh melayani Raja saya, sebuah keistimewaan. Ini mematahkan ya, setiap kalau saya dulu waktu awal jadi murid, aduh kalau bisa saya jangan melayani itu dulu deh, aduh belum siap saya, atau saya misalnya belum ada talenta saya di situ, enggak lah saya masih baru. Jadi kayaknya karena masih baru, karena masih apa, jadi enggak lihat Tuhannya. Padahal Tuhan waktu itu panggil si nelayan, halo ya kamu akan saya jadikan penjala manusia. Aduh, si Petrus bilang kan, pergilah daripada aku Tuhan, saya ini berdosa banyak banget Tuhan. Tapi Yesus bilang, ya kamu akan begini, akan begini, akan begini. Kenapa? Karena Yesusnya udah datang. Hari ini kita ngerasa nggak Yesus kita sendiri yang datang ke kita, firman itu sendiri yang mau diperkenalkan ke kita. Mungkin banyak Tuhan pakai Bapak Ibu Saudari, Brother Sisters untuk apa? Supaya firman itu makin hidup. Berarti apa? Artinya Tuhan itu sendiri mempercayakan kita untuk melayani. Mempercayakan kita, kamu akan kujadikan begini. Kalau Yesusnya yang bicara bahwa kamu akan kujadikan begini, jangan sampai kita bicara, enggak, saya enggak mau. Ya, kenapa? Karena itu balik lagi ke ayat yang tadi. Saya memanggil tapi enggak ada jawaban. Oke, semua bisa melayani. Kalimat berikutnya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Lihat ya, dari ini aja Tuhan udah katakan, inilah judul khotbah saya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya apa? Ini bukan tentang surga, bukan. Tapi Tuhan Allah berbicara pada bangsa Israel saat itu, kalau nanti Mesias datang, kamu akan ngalamin, hidup kamu akan berubah banget.
Hidup kamu akan beda banget. Bahkan kamu akan suka melayani orang-orang. Kamu akan jadi imam yang baru, Lewi yang baru, walaupun kamu bukan suku Lewi. Bahkan bangsa lain bisa punya akses itu. Kamu akan bisa lihat orang-orang lain bisa bertumbuh dalam Tuhan. Yang mustahil jadi nggak mustahil lagi. Yang dulu orangnya begini bisa berubah kok. Nah ini adalah spirit kita yang harus kita punya dalam jemaat. Ya, minggu lalu ya saya kasih quotes ya, Mother Teresa. Ya, if you judge people, ya kamu jadi nggak punya waktu untuk mengasihi mereka. Kenapa? Karena judging itu bukan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan selalu, saya percaya orang ini bisa begini. Saya percaya orang ini bisa mengasihi. Saya percaya nelayan yang banyak dosa ini bisa saya jadikan begini. Ada kuasa Tuhannya, bukan kuasa kita. Kalau kita pakai kuasa kita nggak akan pernah punya pengharapan. Kita nggak akan pernah punya kasih. Kita akan capek mengasihi. Ya, semua bisa melayani. Ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Ya, ini katakan apa? Enggak berhenti. Enggak ada yang bisa menstop kita akan suka melayani. Enggak ada yang bisa stop. Pekerjaan kita enggak bisa stop kita untuk serving itu. Kenapa? Ini kuasa ada. Hubungan enggak bisa menstop kita untuk bisa serving. Enggak bisa menstop kita untuk bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa? Ada kuasa, ada hati yang dipanggil, dan ini adalah cara hidup yang baru. Ya. Mari kita sambut ini, Bapak Saudari ya. Hidup yang baru adalah hidup yang kita banyak melayani orang-orang. Inilah hire. Ya, melayani kita bukan karena ada jadwalnya, ada karena kita bagus di sana, enggak. Melayani di sini karena ada kuasa yang baru itu, ada hati yang baru yang Tuhan kasih, dan itu tidak akan pernah bisa dihentikan. Amin. Ya, ayat terakhir. Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Kalau buat orang Israel, kalau satu buku itu ditutup dengan kata-kata yang menyedihkan, itu kayak wah ini kutukan ini. Ya, buku Yesaya ayat terakhirnya ini. Ngeri nggak? Ngeri banget. Tapi lihat ya, waktu Yesus datang, dia perbarui ayat itu dengan seperti ini. Markus 9, 47-50. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dulu Yesaya 66, wah ini bangsa Israel nih, kalau kayak gini terus hatinya, kalau kayak begini terus pemikirannya, lihat mereka di situ akan hidup dengan ulat dan api yang kekal selama-lamanya. Lihat ya, Tuhan Allah ngomong tentang anaknya sendiri akan kayak begini nantinya. Tapi waktu Yesus datang, perjanjian yang baru itu datang, beda. Kamu akan punya fellowship yang kekal. Saya kasih brother sister sejemaat supaya apa? Ayo, di situ jangan sampai kita ada yang menyesatkan satu sama lain. Kalau ada kita terasa tersesat, ayo berdamai. Ayo, hati yang baru itu mana? Kuasa yang baru itu imani, sehingga cara hidup kita yang baru itu gampang sekali berdamai. Ya, luar biasa ya, kalau Israelnya berdamai, kalau bangsa lainnya berdamai, begitu banyak orang-orang lain akan semangat, saya mau ikut Kristus dong. Kenapa? Saya lihat orang-orangnya berdamai. Amin. Inilah cara hidup yang baru, fellowship. Dan fellowship ini sampai kapan? Sampai kekekalan. Dunia ini berakhir, satu prinsip yang akan tetap terjadi di surga nanti, fellowship. Ya, jadi bayangkan ya, jadi kita harus latihan fellowship di bumi nih, nanti soalnya di surga, fellowship juga kita. Ya, jangan sampai kita di surga, aduh bosan saya fellowship ya, salah itu, karena di sini nggak dilatih. Ya, kan? Ya, tapi kabar baiknya, waktu di surga, roh kita baru.
Ya, kita tuh jadi seperti Kristus, disempurnakan seperti Kristus. Dan ngapain hari-harinya? Fellowship. Ya, jadi inilah yang Tuhan bangun, Bapak Ibu Saudari ya. Mari kita mengerti hidup kita hari ini new heaven, new earth. Kenapa? Karena kita punya hati berdasarkan perjanjian yang baru. Karena kita punya kuasa dari Kristus berdasarkan perjanjian yang baru. Dan juga kita punya cara hidup yang baru. Mari kita punya hidup yang higher di tahun ini, ya. Tinggalkan yang lama dan semuanya akan menjadi pembaharuan di dalam Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami Tuhan. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang benar-benar peduli Tuhan sama kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan dari buku Yesaya ini aja Tuhan, Engkau tutup Tuhan dengan pesan yang kuat sekali Tuhan. Tetapi kami tahu itu mengacu Tuhan kepada perjanjian yang baru yang pada hari ini kami sudah bisa nikmati, kami bisa hidupi Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan ingin Tuhan hati kami ini jadi baru Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau hati kami gak rindu, tapi kami mau Tuhan bulan Februari Bapa, kami pengen semakin rindu di dalam Engkau. Kami ingin semakin gampang remuk hati kami dalam Engkau dan gampang untuk hati kami nyambung sama firman Engkau Tuhan. Berikan hati yang takut akan firman-Mu Tuhan, hati yang mau taat sama firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami berlari dalam hidup kami tanpa firman-Mu Tuhan. Kami gak bisa Tuhan hidup tanpa-Mu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami Tuhan mengerti tentang kuasa yang Engkau Tuhan. Kuasa tersebut membuat kami jadi punya cara pikir yang baru Bapak. Kami gak akan pernah stuck di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang Kau berikan, grup kecil yang Kau berikan Tuhan, satu sama lain Bapak. Karena inilah Tuhan fellowship yang luar biasa Bapak. Bahkan waktu Engkau bicara di Yesaya 66 tentang ulat dan api yang gak pernah padam, di perjanjian baru Engkau hubungkan itu dengan perdamaian Tuhan, fellowship Tuhan satu sama lain Bapak. Ya, di Markus 9 murid-murid Yesus Tuhan bisa bertengkar Bapak, siapa yang lebih hebat Tuhan. Tapi Engkau berkata Tuhan, siapa yang paling rendah hatinya, siapa yang paling rendah hati, siapa yang paling melayani, itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ajar kami Tuhan, untuk kami rendah hati, mau berdamai, mau melayani orang, mau terbuka, itu semua karena kami tahu Raja kami adalah Raja yang kekal, Raja yang kami mau hormati, kemuliaan selama-lamanya buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami udah bersyukur. Amin.